Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan bidata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigih dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu, dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology in Surrey, Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah. Menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai dua orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etes Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana. Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020.
Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai trending nomor satu. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Muhaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Muhaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Muhaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar hashtag arus perubahan amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting
proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia Capres dan Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat.
Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan biodata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana, yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan, dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu, dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology Research Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah, menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai dua orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etas Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana. Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan Amin yang merupakan jargon Anies Mohaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Mohaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga.
Cak Imin, sapaan Muhaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar #ArusPerubahanAmin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023.
Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan bidata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore.
Lalu dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology in Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah. Menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai 2 orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etas Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalemba Mana. Gibran Raka Buming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan Amin yang merupakan jargon Anies Mohaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Mohaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Mohaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar hashtag arus perubahan Amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,
kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Raka Buming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini.
Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan bidata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigih dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology in Surrey, Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah. Menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis
CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai 2 orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etes Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalemba Mana. Gibran Raka Buming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Mohaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Mohaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Mohaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar hashtag arus perubahan amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah,
Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Raka Buming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat.
Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan bidata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology Research Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah, menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai dua orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etes Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana. Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses.
Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Muhaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Muhaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Muhaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar hashtag arus perubahan amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain
Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia Capres dan Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa,
Ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan biodata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu, dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology Institute Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah, menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai dua orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etas Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana. Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai wali kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Mohaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Mohaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023.
Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Muhaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar #ArusPerubahanAmin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan bidata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta.
Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu, dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology Research Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah. Menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai 2 orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etas Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana. Gibran Raka Buming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar #arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Muhaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Muhaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Muhaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar #arus perubahan amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun.
Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Raka Buming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini.
Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia capres dan cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan bidang Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology Research Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah. Menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis
CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai 2 orang buah hati. Anak pertama mereka bernama Jan Etas Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana. Gibran Raka Buming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Muhaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Muhaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Muhaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar hashtag arus perubahan amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah,
Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Raka Buming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik.
Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan biodata Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah adik pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana, yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology Institute Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah, menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai dua orang buah hati. Yang pertama mereka bernama Jan Etas Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana.
Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai trending nomor 1. Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Muhaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Muhaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Muhaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar hashtag arus perubahan amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu.
Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023. MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk Prabowo yang bertebaran di banyak tempat. Yang jadi sorotan Ginting dalam sejumlah spanduk Prabowo dan Jokowi itu ada letak foto mereka, di mana foto Prabowo selalu berada di sebelah kiri Jokowi. Menurut Ginting, dengan tingkat kepuasan rakyat yang disebut cukup tinggi kepada Jokowi, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. MK menolak syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Atas putusan MK ini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali disebut-sebut yang dikabarkan jika saja permohonan ini diterima MK. Maka Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, disantri kuat akan menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Perihal penolakan MK tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak mempersoalkan MK menolak gugatan uji materi batas usia Capres dan Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ditegaskan putra sulung Presiden Jokowi ini tidak ada tanggapan terkait penolakan gugatan itu. Ya ndak apa-apa, ada penolakan kalau keputusan MK, ya tanya MK, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin 16 Oktober 2023. Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 ini terus menjadi sorotan. Notabene sebagai anak presiden, Gibran dikenal sebagai politisi muda yang saat ini menarik simpati sebagian kalangan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan Gibran. Berikut rekam jejak Gibran yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Bicara soal profil dan bidang Gibran Rakabuming Raka, umur atau usia, arti nama dan bisnis, sejumlah hal menarik akan terkuak. Gibran Rakabuming Raka adalah anak pertama dari pasangan Jokowi Dodo dan Iriana yang memiliki dua orang adik bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Nama Gibran Rakabuming Raka memiliki arti nama filosofi. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana, dan apa adanya. Kata Gibran juga adalah singkatan dari gigi dan berani. Sementara Raka artinya kebijaksanaan dan bumi diartikan sebagai tanah. Sehingga nama Gibran Rakabuming Raka diartikan sebagai anak laki-laki yang pandai, teguh, bijaksana, dan tetap sederhana. Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo pada 1 Oktober 1987. Kini usianya 36 tahun. Sejak SD hingga SMP, putra sulung Joko Widodo ini menempuh pendidikan di kota Solo. Gibran bersekolah di SDN Mangkubumen Kidul Surakarta dan dilanjutkan bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelahnya, Gibran melanjutkan pendidikan di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Lulus SMA, Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Lalu, dari universitas tersebut, Gibran melanjutkan pendidikan dengan berkuliah lagi di University of Technology Research Sydney, Australia, dan lulus di tahun 2010. Meski memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi, namun pada kenyataannya Gibran lebih memiliki terjun ke dunia usaha. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Usaha pertama Gibran ini bergerak di bidang jasa One Stop Wedding Solution yang berbasis di kota Solo, Jawa Tengah, menawarkan makanan, layanan gedung, souvenir, undangan, MC, mobil pengantin, dekorasi, dress pengantin, dokumentasi, sound system, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Gibran juga melebarkan sayapnya ke bidang usaha kuliner dengan membuka gerai martabak yang diberi nama Markobar. Martabak merupakan disajikan martabak manis berbentuk seperti pizza dan tidak ditumpuk, serta diisi dengan berbagai macam topping premium seperti coklat dan keju. Gibran termasuk orang yang gigih dan tekun dalam menjalani usaha. Ketika kuliah, sang ayah sempat mengajak ia untuk melanjutkan bisnis CV Rakabo yang bergerak di bidang usaha mebel. Namun Gibran tak tertarik dan memilih untuk terjun ke bisnis kuliner. Keberhasilan putra tertua Joko Widodo dalam mengelola bisnis kuliner tersebut membuat para pengusaha Solo mempercayai dirinya mengemban posisi sebagai ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Tentunya, kepercayaan ini semakin membuat Gibran tertantang untuk memajukan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya di Solo. Tak hanya lancar dan mulus dalam dunia karir, Gibran juga nampak lempeng dalam menjalani kehidupan asmaranya. Diketahui ia resmi bersyuting Selfie Ananda pada 11 Juni 2015 di Solo. Pertemuan Gibran dan Selfie bermula saat keduanya bertemu di Singapura untuk kegiatan duta pariwisata. Saat itu Selfie menjadi salah satu peserta dan Gibran menjadi dewan juri. Mereka mulai menjalin kasih sejak 2010. Resmi menikah, Gibran dan Selfie kini sudah dikaruniai dua orang buah hati. Anak pertama mereka bernama Jan Etas Sri Narendra, berjenis kelamin laki-laki. Sementara anak keduanya berjenis kelamin perempuan yang mereka beri nama Lalembah Mana. Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo 2020 lewat bendera PDI Perjuangan. Sebelum melangkah ke politik, Gibran lebih dikenal sebagai pembisnis muda yang sukses. Awalnya Gibran sama sekali tidak ingin terjun ke dunia politik seperti sang ayah. Namun, agar bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat selain melalui bisnisnya, Gibran akhirnya berubah pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ia bertekad menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat melalui kebijakan politiknya. Sebagai wujud keseriusannya, Gibran lantas maju pada Pilkada Solo 2020. Gibran mengatakan akan menyerahkan beberapa bisnis kepada sang adik Kaisang Pangarep. Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres yang dikaitkan banyak pihak terkait nasib putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Namun lini masa media sosial justru menampilkan pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebagai trending nomor 1.
Hal itu tergambar di media sosial Twitter atau X setidaknya sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Tagar hashtag arus perubahan amin yang merupakan jargon Anies Mohaimin itu bertengger di posisi puncak. Unggahan pada tagar tersebut mayoritas terkait kunjungan Anies dan Mohaimin ke Sidoarjo pada Minggu 15 Oktober 2023. Memang, acara pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sidoarjo itu diikuti banyak sekali warga. Cak Imin, sapaan Mohaimin mengklaim 1,2 juta hadir di acara Jalan Sehat yang digagasnya itu. Cak Imin juga berterima kasih kepada warga yang sudah antusias datang, bahkan sambil memegang poster bertuliskan pujian. Anies yang datang setelah Cak Imin pun terkepung warga sampai kesulitan naik ke atas panggung. Menurut Anies, orang-orang yang beramai-ramai datang itu menginginkan perubahan segera terwujud di Indonesia. Keramaian acara olahraga itu berpindah ke lini masa Twitter dengan tagar hashtag arus perubahan amin. Pengguna Twitter pun membahas tentang ramainya masa yang hadir kemarin. Ada juga yang mengunggah tweet tentang perubahan jargon yang disuarakan Anies Cak Imin. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin dalam sidang kali ini membacakan putusan terkait gugatan usia minimal Capres-Cawapres. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 16 Oktober 2023. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 PU21 2023, diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sidang pembacaan putusan uji materi ini digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023. Mahkamah berpendapat, penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Namun diungkap, ternyata ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah. Sementara putusan ini disepakati lewat rapat permusyawaratan hakim, RPH, oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik P. Foeh, Eni Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan Partai PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, merespons putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres, Senin, 16 Oktober 2023.
MK telah menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tersebut. Dalam putusannya, MK menolak permohonan pemohon, yakni batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Sehingga, syarat batas usia Capres-Cawapres minimum tetap 40 tahun. Berkaitan hal tersebut, peluang Gibran menjadi Cawapres pupus. Sebelumnya, Gibran dikabarkan masuk kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Merespons putusan MK ini, Gibran awalnya mengaku tidak mengikuti perkembangan sidang putusan batas usia Capres-Cawapres yang digelar hari ini Senin, 16 Oktober 2023. Meski begitu, ia menyatakan tidak mempermasalahkan hasil putusan MK. Saya nggak tahu putusannya. Wong lagi wae rampung rapat kok, baru saja selesai rapat. Ya endak pak. Kalau keputusan MK ya tanya MK, jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 16 Oktober 2023, dilansir Tribun Solo. Ketika sidang berlangsung, Gibran mengatakan dirinya tengah mengikuti rapat dengan Ditjen Perkeretaapian. Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti lo dari tadi kan rapat. Makanya jangan mengira-ngira. Jangan menuduh-nuduh, tuturnya. Diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, telah membacakan putusan gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Mungkinkah posisi Cawapres untuk Prabowo Subianto bukanlah untuk Gibran Rakabuming Raka, melainkan untuk Presiden Joko Widodo? Spekulasi itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Nasional Slamet Ginting menyikapi spekulasi politik terkini saat ini. Diketahui pada Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan soal gugatan mengenai batas minimal usia Capres dan Cawapres. Jika gugatan diterima, maka kemungkinan besar Prabowo akan memilih Gibran selaku putra sulung Jokowi sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun jika gugatan ditolak, nama cawapres yang akan dipilih Prabowo masih menjadi teka-teki. Di satu sisi, masing-masing parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menyodorkan nama internalnya sebagai cawapres Prabowo. Dari PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto, PBB mengusulkan Yusril Iza Mahendra, dan ada Demokrat yang bisa saja mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun di luar nama itu, Ginting menyebut nama Jokowi sebagai salah satu opsi kejutan yang bisa saja dipilih Prabowo sebagai cawapresnya. Menurut Ginting, tak ada aturan yang melarang Jokowi jika maju sebagai cawapres. Menurut Ginting, jika duet Prabowo-Jokowi benar terjadi, tentunya itu akan menjadi kejutan politik. Ginting pun mengungkapkan dasar analisisnya akan kemungkinan duet Prabowo-Jokowi. Ia melihat dari tanda-tanda semiotika politik yang terlihat dari sejumlah baliho maupun spanduk